Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Dewan malam ini, dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraktif. Silakan ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ataupun ada hal yang ingin Anda sampaikan, kritik dan saran di 0852 12505398 atau Anda bisa melihat langsung di layar kaca Anda. Baik, saya lanjutkan lagi ya bersama Pak Ibrahim dan juga Pak Muzakir. Nah, Pak Ibrahim dari anggota DPRA sendiri, nah ini dia sudah sempat duduk di KONI juga ini Pak ya, dan juga ini juga hasil perjuangan beliau juga ya menjadi Ketua KONI Aceh sehingga tetaplah Pora ke-13 ini di Aceh Besar. Dan tadi seperti beliau jelaskan ada beberapa janji tadi ya, janji kampanye ya yang disampaikan di ke-29 kabupaten kota ada dalam bentuk proposal sehingga mereka menyetujuinya sehingga Aceh Besar menjadi tuan rumahnya. Nah, mungkin bisa dikasih tahu tidak sedikit ini apa sih janji kampanyenya itu, apakah mengenai dengan segi penginapannya, ini kan juga melihat yang lebih menjanjikan ya, infrastruktur dan juga dari transportasi, konsumsi dan lainnya, itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mbak. Janji-janji kami dulu memang sekarang biarpun saya tidak di KONI lagi, saya sudah di DPRA, tapi teman-teman seperjuangan saya masih sekarang salah satunya Bendahara KONI dulu Pak Sulaiman sebagai Ketua DPR ke Aceh Besar, juga Pak Muklis dulu sekretaris juga anggota DPR di Aceh Besar, juga beliau sekarang sebagai Ketua Praksi PAN. Jadi salah satu janji kami misalnya kami tidak menempatkan atlet ataupun ofisial di rumah-rumah sekolah penginapannya. Itu yang saya teringat, itu salah satunya. Begitu, habis itu kita sediakan transport yang memadai, kita sediakan bus. Habis itu dari segi makanan yang bergizi. Tadi ada beberapa janji, saya nggak teringat persis, mungkin Pak Muzakir bisa ditambahkan. Yang saya teringat sekali, salah satu janji yang sangat menarik yang kita tawarkan, tidak menempatkan atlet-atlet di rumah sekolah. Oke, itu menjadi hal yang penting ini Pak ya, artinya kenyamanan atlet itu sendiri untuk kesiapan para atlet ini untuk bertanding nantinya di Pora ini. Oke, silakan ditambahkan ini Pak Muzakir. Kira-kira untuk penginapan atlet nanti di mana tepatnya ini? Saya cuma mungkin bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi, bahwa di masa kepengurusan kami dulu, beliau selaku Ketua KONI Aceh Besar masa lalu bersama rekan-rekan kami seperti Pak Muklis, Pak Sulaiman dan lain-lain. Nah, itu memang harapan kita sangat luar biasa. Artinya apa? Kita menyambut sebuah effort yang sifat nasional, kita mencoba untuk lebih pada profesional. Ya, agar olahraga ini betul-betul menjadi satu aset ataupun sebuah ajang yang selama ini sudah menjadi suatu hal yang luar biasa di negara kita ini ya. Ya, sehingga ya semacam disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi bahwa kita menjanjikan kepada orang-orang akan kita memberikan fasilitas lebih, seperti misalkan penginapan tidak lagi diinapkan di sekolah-sekolah. Jadi Aceh Besar rencana dulu dengan Pak Ketua kita ini akan kita bangun wisma atlet semacam itu. Terus kemudian juga mungkin lebih spesifik lagi agar teman-teman kita di kabupaten kota lain juga tidak membebani biaya yang luar biasa. Contoh ya seperti disampaikan beliau tadi, katanya banyak yang terlupakan. Semacam beliau pernah menyampaikan dulu bahwa setiap kabupaten kota ditanggung makan, ya, sehingga itu meringankan beban kabupaten kota lain. Nah, itu salah satu janji-janji yang telah beliau rencanakan dulu ya. Namun sekarang ya kita kembalikan lagi ke kemampuan daerah itu sendiri, khususnya untuk Aceh Besar sebagai tuan rumah. Demikian mungkin Mbak. Oke, realisasinya seperti apa? Artinya ini kan juga sudah ditetapkan ini Pak ya, tidak lama lagi, kan tidak mungkin masih perencanaan untuk sekarang gitu Pak. Mungkin ini agar lebih jelas dan juga memberikan informasi kepada para atlet nantinya. Ya, itu kewenangan lebih kepada PP Pora. Antara PP Pora dengan KONI kan berbeda fungsi. PP Pora itu khusus untuk penyelenggara pesta itu sendiri, ya, sehingga pada waktunya nanti mungkin PP Pora akan menjelaskan lebih detail bersama tim pengarah dari KONI Aceh. Mungkin gitu Mbak. Oke, tapi mudah-mudahan janji kampanye ini juga dapat terrealisasi sehingga juga tidak mengecewakan para atlet ini ya.
Oke, mudah-mudahan juga dengan penginapan yang mungkin yang nyaman ya untuk ditinggali oleh para atlet, dengan transportasi dan juga konsumsinya juga ini tadi Pak ya, mudah-mudahan yang sehat dan tentunya bergizi sehingga juga nanti kesiapan para atlet pun cukup luar biasa saat pertandingan nanti. Nah, ini juga kita artinya Indonesia kemarin baru selesai di event besar ini Pak ya, event besar olahraga juga Asian Games ya, di tingkat ya, internasional, dan kita juga itu juga sangat luar biasa dan sukses bisa dikatakan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita untuk tingkat apa ini Pak, kalau tingkat kedaerahan ini provinsi ya, kabupaten ini provinsi, mudah-mudahan juga bisa mengikuti Asian Games yang kemarin ini Pak ya. Oke, sepertinya juga sudah ada penelpon. Baik, coba kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus dan dapat dicoba kembali di line telepon 0852 12505398. Baik, saya coba beralih kembali ke Pak Ibrahim. Nah, Pak Anda sebagai anggota DPRA juga nih ya, artinya ada fungsi penganggaran juga nih Pak ya. Nah, walaupun Pora ini merupakan kewenangan Kabupaten Aceh Besar, ada tidak Pak ini kucuran dana untuk infrastruktur ataupun untuk yang lainnya dari pemerintah Aceh ini Pak? Itu udah pasti, itu kan event tahunan, itu event provinsi sebenarnya. Cuma kabupaten kota sebagai tuan rumah. Tuan rumah, oke. Jadi provinsi wajib menyediakan anggaran untuk infrastruktur. Dan kalau tidak salah saya kemarin pemerintah memang tidak cukup, hampir 80 mendekati 100 M untuk sediakan dana untuk infrastruktur di Aceh Besar. Oke. Coba di pending dulu sebentar Pak ya. Coba kita halo pemirsa. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, saya sedikit mau menyarankan. Ya baik, silakan dengan Pak Iwan. Lenggalon kurangnya minat warga untuk berolahraga. Iya. Bukan upaya orang-orang koni untuk membudayakan olahraga di kampung-kampung Aceh Besar. Lainnya di kampung-kampung karena di lapangan bola. Jadi menyojur menggalakkan pertandingan bola, menyohai kampung lapangan bola, lapangan bulu tangkis atau lapangan basket atau lapangan poli, menyohai cik lahan untuk bola poli ya, untuk lapangan tinju. Yang benasi karena tinju dan kurang. Lainnya bagaimana Gino juga promosi nyatanya menang di olahraga nasional aja ke PNS Gino. Jadi anak susah-susah li untuk Oke. Itu saja Pak Iwan? Halo? Ya. Itu saja? Ya, ini saja. Iya, baik. Terima kasih. Wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Iwan di Ulekareng. Ya, ini langsung saja nih Pak. Mungkin siapa dua ini akan menjawab? Saya jelaskan. Iya, silakan Ibrahim. Memang sekarang kita wajib menggalakkan pemuda-pemudi kita untuk berolahraga kembali. Dan sebagai pemerintah wajib menyediakan infrastruktur olahraga menurut kemampuan anggarannya. Dengan sekarang dengan tidak adanya lapangan olahraga dan pemuda-pemuda tidak berolahraga, takut kita terjebak dengan yang namanya narkoba. Jadi sekarang sudah banyak putra-putri di Aceh Besar sudah pasif menggunakan narkoba. Mungkin saya juga selalu turun juga nih, Pak, ya? Merasa prihatin. Jadi dengan adanya olahraga, jadi bisa pemuda-pemudi kita bisa menyalurkan bakat. Benar. Bisa menyalurkan bakat dengan berolahraga. Dan seperti dikatakan tadi oleh Pak Iwan, bahwasanya olahraga itu sekarang udah menjadi lapangan kerja. Udah bisa menghasilkan duit. Baik. Seandainya kita betul-betul menekuni olahraga. Tapi kita jangan keban bola voli, bola kaki, bulu tangkis semua. Artinya ada satu bidang. Ada satu olahraga yang betul-betul kita tekuni. Dan kita mulai dari usia dini. Dari usia dini itu saya rasa bisa berhasil. Baik. Seperti anak-anak didik Pak Muzakir ini olahraga menembak. Itu udah sampai ke Jakarta dan udah bisa menghasilkan menghidupkan atlet itu sendiri. Mungkin Pak Muzakir bisa ditambahkan, Pak. Ya, silakan Pak Muzakir. Ya,
Mungkin Pak Iwan, ya, harapannya sangat luar biasa. Kami selaku insan olahraga, saya berkiprah di olahraga kurang lebih sekitar era 80-an. Artinya sekarang sudah berapa tahun ya Pak? Ya, udah kurang lebih 30 tahunan. 30 tahunan, baik. Semuanya itu kita kembali kepada sebuah filosofi bahwa di dalam raga yang sehat akan terdapat Jiwa. jiwa dan raga yang sehat juga. Baik. Nah, pada kesempatan ini juga kita mencoba menghimbau, mengharapkan dan memohon kepada semua masyarakat yang ada di wilayah kita ini dan seluruhnya agar selalu aktif berolahraga, karena disitulah salah satu bentuk antisipasi kita untuk yang pertama ya untuk tidak sakit ya. Baik. Itu yang paling utama. Menjaga kesehatan. Kita sendiri dan masyarakat itu secara keseluruhan. Terus kemudian juga untuk menghindari dari hal-hal yang negatif seperti disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi. Ya contoh, dengan ada aktivitas olahraga, masyarakatnya tidak terlena dengan hal yang negatif, ya, terlibat ke dalam hal narkoba yang pada umumnya hari ini kita lihat begitu meluas. Jadi kampanye kita selalu mengajak masyarakat untuk lebih profesional ke arah yang lebih sehat, hidup yang lebih sehat dalam berolahraga. Mungkin itu yang bisa kita himbau. Baik, artinya memang event seperti ini yang perlu diperbanyak untuk kegiatan-kegiatan yang positif sehingga masyarakat dan juga pemuda-pemudi kita tidak terjerumus ke kegiatan-kegiatan yang negatif tersebut, ya. Nah, tadi juga Pak Iwan mengatakan bagaimana dengan lapangan ataupun infrastruktur di tingkat kampung ini, Pak. Seperti apa ini mungkin Anda melihat ini? Mungkin Ibu sekarang memang di Aceh Besar, saya bicara Aceh Besar, hampir semua kampung ada lapangan olahraga. Memang sekarang yang di agak ke kota tidak ada lapangan bola kaki. Kalau di kampung masih banyak kebun-kebun bisa digunakan. Tapi masyarakat kita menggunakan itu kadang sesaat. Misalnya begitu musim Piala Dunia, itu orang tuh gunakan. Nanti musim mobil balap, mobil motor balap, ada ikut motor balap. Tergantung musim. Artinya jangan panas-panas ini Pak ya. Benar. Jadi dengan adanya event Fora ini, dengan adanya misalnya janji bonus seperti kami dulu, jadi terbakar semangat anak-anak kita tingkat SMP. Kami dulu membina dari SMP, SMA, jadi terbina. Baik. Mudah-mudahan dengan adanya event Fora di Aceh Besar ini membangkitkan semangat anak-anak kita di Aceh Besar, baik tingkat SD, SMP, SMA, menggeluti bidang olahraga. Baik. Dan olahraga tersebut seperti yang saya katakan tadi, bisa untuk lapangan kerja. Bukan cuma hobi, tapi bisa untuk lapangan kerja. Coba Ibu lihat seperti ASEAN Games tadi. Iya. Satu bonus, satu buah medali bisa menghasilkan sampai 1,5 M. Jadi kan luar biasa. Baik. Dulu kita pernah di Aceh Besar punya atlet yang luar biasa bagus, Anggar misalnya. Sekarang Anggar ya. Anggar yang bisa meraih, binaan kami juga dulu meraih medali di PON. Jadi sekarang saya tidak dengar lagi, mudah-mudahan momentum Fora ini bisa membangkitkan kembali semangat juang atlet-atlet yang ada di Aceh Besar. Oke, sekarang bagaimana tingkat masyarakat kampung yang juga ingin mengadakan sebuah infrastruktur, apakah itu lapangan bolanya, lapangan voli yang lainnya, tapi juga dijaga ini Pak ya, ketika sudah ada yang memberikan bantuan, ini dijaga dan juga mungkin dari dana kampung bisa tidak Pak ini untuk membangun tempat-tempat olahraga sini di tingkat kampung? Ada kan, kami seperti saya dulu di PRK, banyak proposal masyarakat masuk, bisa membuat lapangan voli, lapangan badminton, lapangan bola kaki, banyaklah yang sudah kita buat. Tapi memang sekarang bukan semua kampung, ada juga kampung sesudah kita buat, cuma sebentar aja tidak terawat, tidak terawat dengan baik. Ya mudah-mudahan dengan ada event ini, marilah kita rawat bersama fasilitas infrastruktur penunjang olahraga yang telah diberikan oleh pemerintah. Baik itu mulai dana-dana aspirasi, sekarang pokir-pokir yang disuarakan melalui perwakilan masing-masing. Di banyak teman-teman saya masih di DPRK Aceh Besar sangat konstan kepada olahraga. Dan dulu waktu kami berjuang 35 kami anggota DPRK semua berjuang. Dan sekarang dari 35 itu 20
orang masih ada di DPRK Aceh Besar. Ya mudah-mudahan event ini bisa sukses seperti kita berjuang bersama-sama memperebutkan tuan rumah di Langsa dulu, di Aceh Timur. Di Aceh Timur dulu. Oke, artinya juga Aceh Besar memiliki bibit-bibit atlet yang cukup luar biasa. Tadi di bidang menembak ada, di bidang anggar juga ada ini Pak. Ya mungkin dari KONI sendiri ada tidak ini Pak untuk turun ke kampung-kampung melihat bibit-bibit ini sendiri? Artinya juga bagaimana memunculkan semangat olahraga di masyarakat kita? Ya, khususnya KONI itu memang sudah sebuah induk olahraga, sebagai induk daripada cabang-cabang olahraga, tempat cabang olahraga bernaung. Kita selalu mengharapkan kepada seluruh cabang-cabang di bawah naungan kita itu agar lebih profesional dalam membangkitkan semangat jiwa olahraga itu kepada masyarakat lapis bawah. Ya, saya contohkan salah satu, kami walaupun berada di posisi di KONI, juga kami mengurusin sebuah cabang. Harapan kami juga kepada masyarakat terbuka lebar, tidak harus mesti harus ada lapangan di kampung. Bagi kami membuka lebar-lebar kesempatan kepada lapisan masyarakat dari anak usia dini sampai dewasa. Kita tampung ya per cabang sesuai dengan profesional yang mereka harapkan. Artinya yang diinginkan oleh masyarakat itu kita terima. Nah, pilihan apa yang mereka mau? Ya, cabang kan banyak. Ya, cabang olahraga itu sangat banyak. Ada khususnya di Aceh Besar itu ada 29 yang aktif sangat. Mereka mencari bibit-bibit unggul. Ya, alhamdulillah saya masih ada anak didikan sekarang kurang lebih sekitar 45 orang. Itu berbagai usia. Ini cabang apa Pak? Menembak. Ya, itu ada dari berbagai usia, bahkan sekarang masih ada yang umur 8 tahun sampai yang sudah paling senior. Nah, harapan saya seperti yang disampaikan yang diminta tadi oleh Pak Iwan tadi, juga masyarakat bisa memilih datang ke KONI kah atau datang ke cabang kah. Minta, saya senangnya dengan panahan, ya udah tinggal ngomong sama orang panahan. Senangnya dengan anggar atau senang dengan lari, udah tinggal gabung. Ya mudah-mudahan itu harapan kita ke arah lebih profesional. Mudah-mudahan ini akan menjadi seperti disampaikan Pak Ibrahim tadi, bahwa momen Pora ini menjadi cambuk ataupun menjadi sebuah barometer atau pembangkit gairah, semangat juang bagi masyarakat Aceh Besar untuk kembali berolahraga supaya lebih sehat. Saya pikir demikian Pak. Jadi sudah dijelaskan banyak tadi bagaimana bahwa olahraga ini juga menjadi lapangan pekerjaan juga ya, karena sekali juara wah luar biasa ini. Tapi juga ada telepon, coba kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Menyambung kata Buno. Ya, silakan. Masih Pak Iwan ini ya? Ya, Pak Iwan. Dekaring. Menyambung kata Buno bahwa le nurasa jino para pemudanya mentong kurung tahu memang tanya berolahraga berprestasi memang diangkat di ke PNS, memang baron yang dibuka di TV pada Asian Games. Yang kedua, anaknya kepada Bapak KONI yang menjabat agar tunggu bola, kalau bisa jemput bola gitu, promosikan olahraga di kampung, jemput bola. Jadi perlu adakan setahun sekali perlombaan antar kampung, antar kecamatan. Baru awaknya galak, tapi cuma anak-anak yang biasa lagi bapak bedah. Lapangan anak terurus, karena anak-anak event Pak ya? Anak acara yang motivasi awaknya untuk berolahraga. Tanya kurang silat, seni bela diri, tinju, lari, hanya kurang acara olahraga. Padahal awaknya buji sama SMP, sama SMA ke angkut tadi ya otot-otot laga-laga. Baik. Jadi angkat besi juga bisa ini Pak ya? Dipilih, jangan cuma diambil dari anak sekolah aja, dari masyarakat juga dipilih orang-orang yang berbakat untuk atlet. Yang tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, dan ini juga ingin menambahkan lagi ini beliau ya. Ternyata juga masih ada hal yang ingin beliau sampaikan tadi ya. Ternyata juga belum bagaimana menjemput bola ini ya Pak silakan ingin Pak Muzakir ingin menanggapi. Terima kasih Pak Iwan. Ya aduh, luar biasa semangatnya Pak Iwan. Saya bangga dan senang. Mudah-mudahan ada Pak Iwan lainnya di belakang ini ya. Iya.
terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Iwan bahwa kami atas nama KONI Aceh Besar jangan sifatnya menunggu, tapi harus menjemput bola. Kami hanya bisa menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh Besar khususnya. Kami KONI Aceh Besar membuka pintu lebar-lebar ke seluruh lapisan masyarakat untuk memilih salah satu cabang olahraga yang paling mereka senangi. Ya, seperti awalnya tadi kami sampaikan bahwa di sini ada 29 cabang. Nah, salah satunya kalau di kampung-kampung yang paling tren voli, ya, bola kaki, bulu tangkis yang mudah-mudah. Nah, di KONI punya pilihan. Sampai ke KONI nanti kami tinggal mengarahkan senangnya cabang apa. Nah, kalau andai kata kami harus turun ke kampung-kampung mencari bibit-bibit juga menjadi kendala. Di kampung juga yang paling banyak mereka pertontonkan atau permainkan adalah voli dan bola kaki. Oke, tadi seperti dikatakan nggak masih yang lain juga masih kurang Pak ya, seni bela diri dan yang lainnya. Iya, iya. Di kampung juga nggak tidak ada lagi aktivitas bela diri. Padahal bela diri salah satu seni ya, olahraga seni yang paling hebat di Indonesia ini. Memang asal usulnya di Indonesia. Oke, sebenarnya Pak Ibrahim ingin menambahkan, silakan Oke. Bapak. Mungkin Pak Iwan, saya tambahkan, saya sebagai Dewan Pembina di latih silat di Black Tiger. Di Black Tiger di apa nama kampungnya? Di Lubuk itu. Ini masih aktif Pak? Masih aktif, sekarang masih menyumbang ahli silat ini ya. Ahli silat, jadi banyak anggota juga yang kita rekrut, malahan saya luar biasa. Misalnya yang kita rekrut itu dulu pengguna narkoba, dan setelah kita didik, setelah kita rekrut, berlatih dengan tekun, malahan sudah bisa misalnya lewat polisi dan lewat tentara. Jadi luar biasa. Tapi sekali lagi Pak Iwan, kalau kita melaksanakan pertandingan yang Pak Iwan harapkan, kita di Aceh ini sangat-sangat kurang sponsor Pak Iwan. Kalau beda di Medan, di Jakarta, di Jawa dan sebagainya, itu sponsornya luar biasa. Kalau kami ingin mengadakan sebuah event, jadi betul-betul kami harus mencari dana puntang-panting karena keluar dari kantong kami sendiri. Maka luar biasa. Memang kalau di kota-kota besar lainnya banyak sponsor, banyak dukungan, industri. Ya, industri. Memang kita di sini di mana yang ada cuma Bank BPD satu, lain tidak ada yang bisa kita harapkan dari sponsor. Makanya pertandingan seperti cabang-cabang yang tidak banyak diminati, jadi tidak terlaksana dengan baik, Bu. Mudah-mudahan ke depan dengan ada program pemerintah Aceh ini, program B3, nah, jadi Aceh Tega, 115 program Iwan Dinova, ada yang nama Aceh Tega. Memang saya lihat sudah banyak anggaran yang dikuncurkan. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa menghasilkan pemuda-pemudi kita yang bisa meraih prestasi di bidang olahraga. Seperti saya katakan tadi, ada 29 cabang olahraga. Di Aceh Besar itu banyak bibit-bibit yang luar biasa, Bu. Bukan silat juga banyak, seperti menembak, apalagi atletik, banyak. Ya sudah unggul ya. Taekwondo, bahkan kemarin ada yang terpanggil ke pusat. Oke, baik. Nah, tapi ini juga menarik tadi Pak Iwan sangat menekankan pada Asian Games kemarin ya, sempat Presiden mengatakan bahwa para atlet ini nanti yang berprestasi akan dijadikan PNS. Nah itu mungkin seperti apa? Apakah itu tujuannya nantinya ini ataupun ada nilai lebih ini Pak? Kalau di tingkat provinsi ini memang Oke, Pak, di stop dulu. Kita akan break sejenak pemirsa dan kita akan kembali usai jeda berikut ini.